A. Pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah tenaga kerja. B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. C. Sistem upah. D. Pengangguran. A. Pengertian ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah tenaga kerja. A. Pengertian ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah tenaga kerja. 1. Pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terdiri dari A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan formal maupun non-formal. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari pengalaman. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hanya mengandalkan tenaga kerja saja. 3. Masalah tenaga kerja. A. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah bisa dilihat dari tingkatan pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. B. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. C. Tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. D. Pengangguran. B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Menyiapkan tenaga-tenaga ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal. A. Menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. B. Mendirikan sekolah menengah dan kejuruan. C. Memberikan mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. 2. Meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi penduduk. A. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial. B. Memperbaiki gizi penduduk melalui program Gerakan Nasional Sadar Gizi. 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. A. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia kerja. B. Pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan program pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja. C. Pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara berjenjang. Memberikan pelatihan keterampilan kepada para pencari pekerja yang sedang mencari kerja. 5. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja. C. Sistem upah. 1. Pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2. Tahap-tahap dalam menentukan upah. Analisis pekerjaan, penulisan deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei upah dan gaji, analisis masalah organisasi nasional yang relevan, penentuan harga pekerja, penetapan aturan-aturan administrasi, dan pembayaran upah atau gaji kepada karyawan. 3. Upah minimum regional (UMR). UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UMR terdiri atas dua macam, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, dan minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. 4. Komponen-komponen yang terdapat di dalam upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
upah terdiri atas dua komponen, yaitu upah pokok dan upah tunjangan. 5. Upah kerja lembur. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, A. 7 jam untuk 1 hari kerja atau 40 jam untuk 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. B. 8 jam untuk 1 hari kerja atau 40 jam untuk 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Menurut keputusan Menaker Trans Nomor 102 tentang tahun 2004 waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Upah lembur dihitung 1/175. Upah sebulan. 6. Kompensasi. A. Pengertian kompensasi yang pertama, T. Hani Handoko. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Yang kedua, William B. Wether dan Kate Davis. Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan pekerjaan yang telah diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji pokok periodik, didesain dan dikelola oleh bagian personalia. B. Macam-macam kompensasi. 1. Kompensasi langsung terdiri atas upah gaji dan insentif. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, terdiri atas asuransi, pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, kompensasi lembur, kompensasi cuti, pakaian dinas dharma wisata, lingkungan kondusif, pengakuan hasil karya, dan promosi jabatan. 7. Tujuan administrasi kompensasi. A. Memperoleh personalia yang kualifikasi. B. Mempertahankan para karyawan yang telah ada. C. Menjamin keadilan. D. Menghargai perilaku yang diinginkan. E. Mengendalikan biaya-biaya. F. Memenuhi peraturan-peraturan legal. 8. Tantangan-tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Terdapat 7 tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, serikat kerja, produktivitas, kesediaan untuk membayar, kemampuan untuk membayar, berbagai kebijaksanaan, pengupahan dan pengajian, serta kendala-kendala pemerintahan. D. Pengangguran. 1. Pengertian pengangguran dan tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum penuh. Tingkat pengangguran adalah persentase orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Inilah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, jumlah pengangguran, angkatan kerja kali 100%. 2. Jenis-jenis pengangguran. A. Pengangguran terselubung. Pengangguran yang kelihatan bekerja tetapi sumbangan yang ia berikan terhadap perekonomian sangat kecil. B. Pengangguran terbuka. Orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. A. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. B. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. 3. Dampak pengangguran dan cara mengatasinya. A. Dampak-dampak pengangguran. 1. Timbul banyak tindak kriminal. 2. Banyak bermunculannya tunawisma. 3. Banyak bermunculannya usaha-usaha informal yang menyebabkan terganggunya lalu lintas. 4. Menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi beban sosial. B. Cara mengatasi dampak-dampak pengangguran. Yang pertama, kebijakan kontrol populasi, yaitu dengan melaksanakan program-program keluarga berencana. Lalu yang kedua, kebijakan mengurangi migrasi dari desa ke kota. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Yang keempat, mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Pengurangan ini dapat dilakukan dengan A. Melakukan pembatasan upah di sektor formal. B. Menurunkan subsidi barang modal. C. Mendorong industri kecil yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan industri besar. D. Memperbaiki peraturan yang membahas tentang pelarangan PHK dan aturan tentang pensiun dini. Dan E.
meningkatkan pemanfaatan barang modal.